Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Diki Pratama dengan NPM 2051040326, kelas F, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video ini saya akan menjelaskan sekilas tentang proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas metode penelitian 2 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif pada Generasi Z dengan Kontrol Diri sebagai Variabel Moderasi. Studi kasus pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Untuk gap praktis pada penelitian ini bisa dilihat dari berdasarkan hasil prasurvei pada 51 orang generasi Z mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, terdapat 60% responden yang terindikasi memiliki perilaku konsumtif. Kemudian berdasarkan hasil prasurvei pada 51 orang generasi Z mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, terdapat 77% responden menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang rendah tentang literasi keuangan. Kemudian untuk gap pada penelitian ini bisa dilihat di sini ada beberapa hasil penelitian terdahulu dari Hartiningsih, Mutara, Pulungan, Gunawan, dan Dilasari yang membuktikan hasil yang sama bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Tetapi dalam sisi lain, terdapat penelitian oleh Nurzianti, Kanserina, Dikria, Kusumaningtyas, dan Yudasela menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Maka gap pada penelitian ini berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif yang memiliki inkonsistensi atau tidak konsisten dalam hasil penelitiannya. Maka dari itu saya ingin menambahkan variabel pengendalian diri atau kontrol diri sebagai variabel moderasi. Kenapa saya memilih variabel pengendalian diri sebagai variabel moderasi? Karena dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudasela menyarankan menggunakan variabel pengendalian diri. Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif pada Generasi Z dengan Kontrol Diri sebagai Variabel Moderasi. Studi kasus pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori dan pengajuan hipotesis. Adapun teori-teori yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama yaitu teori perilaku konsumen. Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran, Philip Kotler mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Teori yang selanjutnya yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB, yang merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang dikemukakan oleh Adzin 1985. Teori ini yaitu teori sosial yang memperkirakan perilaku manusia hasil dari pertimbangan yang dipengaruhi oleh pengendalian perilaku, norma, dan sikap yang merupakan alasan utama perilaku pengambilan keputusan. Teori ini sangat relevan untuk meneliti tentang literasi keuangan. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori behaviorisme. John B. Watson merupakan penemu pada pendekatan behaviorisme ini, berpendapat bahwa manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Teori behaviorisme ini sangat relevan menjadi dasar penelitian pada perilaku konsumtif dan kontrol diri. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke pengajuan hipotesis.
Berdasarkan landasan teori, penelitian sebelumnya, dan tujuan penelitian, maka saya sebagai peneliti mengajukan dua hipotesis. Yang pertama, pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif. Bisa dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Kanserina membuktikan bahwa literasi ekonomi berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif. Diperkuat oleh Tigria menjelaskan bahwa literasi ekonomi berpengaruh negatif pada perilaku konsumtif. Namun, dalam penelitian oleh Dilasari yang membuktikan bahwa literasi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Lebih jauh, penelitian Kusumaning Tias menemukan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Lalu penelitian Yuda Sela menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan seseorang, maka akan semakin rendah perilaku konsumtif. Sehingga saya sebagai peneliti mengajukan hipotesis yaitu literasi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Hipotesis yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kontrol diri memoderasi hubungan antara literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian dari Apidana dengan judul penelitian dengan hasil penelitian self-control memoderasi pengaruh antara shopping lifestyle terhadap impulse buying. Penelitian dari Ruwinda dengan hasil penelitian kontrol diri memoderasi pengaruh pemantauan orang tua terhadap perilaku seksual pranikah. Namun pada penelitian dari Nuraini memiliki hasil self-control tidak memoderasi pengaruh insecure attachment style terhadap online gaming addiction. Lebih jauh, penelitian dari Budiman dengan hasil variabel kontrol diri dapat memoderasi pengaruh konformitas terhadap keputusan membeli online, dan pada penelitian oleh Cahyani dengan hasil variabel kontrol memoderasi pengaruh teman sebaya terhadap perilaku keuangan. Sehingga saya sebagai peneliti menduga bahwa kontrol diri atau pengendalian diri menjadi pemoderasi pada hubungan antara literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif. Sehingga hipotesis yang saya ajukan adalah kontrol diri memoderasi hubungan antara literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Untuk metode penelitian, waktu penelitian dilakukan pada 2 Maret 2023. Selama saya sebagai peneliti mengambil mata kuliah ini, metode penelitian 2, sampai dengan selesai. Dan tempatnya adalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kemudian jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menekankan analisis pada data numerik atau angka yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. Hasil uji statistik dapat menyajikan signifikansi hubungan yang dicari, sehingga arah hubungan yang diperoleh bergantung pada hipotesis dan hasil uji statistik, bukan logika ilmiah. Nah, kemudian unit analisisnya adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, lalu metode analisis datanya di sini saya menggunakan Smart PLS, software Smart PLS untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan melakukan uji-uji seperti uji validitas dan reliabilitas data, kemudian uji hipotesis, dan uji moderasi. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.